Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi hari ini. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah guncangan pasar yang supermasif dan lagi hangat-hangatnya diobrolin sama para investor. Bayangin aja, bursa saham kita baru-baru ini dibikin kaget luar biasa sama manuver super agresif dari salah satu taipan terbesar, Haji Isam. Sasarannya, sebuah emiten tambang nikel bernama PACK. Pertanyaan besarnya, apakah ini langkah awal dari sebuah master plan kerajaan bisnis baterai EV raksasa? Atau jangan-jangan cuma euforia pasar sesaat yang berisiko tinggi alias jebakan spekulatif? Yuk kita kupas tuntas semuanya murni pakai data yang objektif. Oke, mari kita langsung bedah ini. 6,8 miliar. Yap, miliar. Bayangkan skala angkanya. 6,8 miliar lembar saham PACK ludes diborong dalam sekejap. Skala transaksi raksasa kayak gini jelas langsung bikin pasar bereaksi keras banget. Gak heran kalau pergerakan saham PACK langsung terbang nyentuh batas atas alias auto rejection atas berturut-turut. Nah, pertanyaan yang pasti sekarang lagi muter-muter di kepala kita semua adalah, akankah harga saham PACK ini beneran meroket sampai ke level psikologis Rp1.000? Atau jangan-jangan ini murni jebakan buat mereka yang cuma ikut-ikutan tren alias FOMO? Mari kita mulai investigasi kita buat nyingkirin semua rumor dan kita fokus cari tahu kebenaran di balik hype ini. Bagian pertama, euforia akuisisi PACK. Sebelum kita ngomongin masa depan, kita lihat dulu fakta historis di depan mata. Tanggal 13 Mei 2026 kemarin, ada transaksi negosiasi fantastis lewat broker BCA Sekuritas. Nilainya 936 miliar rupiah. Lewat manuver berani ini, Haji Isam resmi beli saham PEK di harga Rp137 per lembarnya dan langsung mengamankan sekitar 20% porsi kepemilikan. Bener-bener langkah pembuka yang agresif banget kan? Bagian kedua. Melihat lebih dalam isi mesin bisnis PAC. Nah, yang paling menarik dari angka-angka ini adalah kontras tajamnya. Kalau kita lihat, pertumbuhan laba bersih PAC di tahun 2025 itu meroket gila-gilaan, sampai 3.076%. Wah, luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, coba cek margin operasinya. Ternyata cuma 1,59% dari total pendapatan mereka yang 218 miliar. Kok keuntungannya bisa setipis silet? Usut punya usut, secara operasional PAC ini cuma trader atau pedagang biji nikel, bukan perusahaan penambang yang ngeruk nikel langsung dari bumi. Terus, dari mana dong datangnya lonjakan laba bersih ribuan persen tadi kalau bisnis utamanya cuma untung tipis? Jawabannya ada di dua entitas asosiasi ini, PT Karyatama Konawe Utara dan PT Konatara Sejati. Kedua perusahaan inilah yang benaran punya bisnis pertambangan real, dan PEK mereka cuma ngantongin porsi laba sekitar 35 miliar dari kepemilikan minoritas mereka di sana, jadi bukan dari keringat operasi utama mereka sendiri. Fakta ini makin terang benderang kalau kita bedah aksi korporasi jumbo mereka. Di awal tahun 2026, PEK ngadain right issue gila-gilaan senilai 3,2 triliun rupiah. Kalau dengar angkanya, kedengarannya kayak modal gede buat ekspansi besar ya. Tapi realitanya, sekitar 2,8 triliun dari dana segar itu cuma dipakai buat bayar lunas akuisisi dua entitas asosiasi yang barusan kita bahas. Artinya, secara fundamental bisnis inti, sebenarnya PEK belum ngalamin perubahan besar apa-apa. Bagian ketiga, master plan baterai EV. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya, kenapa Haji Isam tertarik? Kepingan puzzle ini mulai nyambung pas kita sebut nama CNJR. Investor raksasa dari Tiongkok ini ternyata adalah pengendali saham PEK lewat jalur backdoor listing. Dan yang bikin merinding, grup John Lin milik Haji Isam ternyata udah kolaborasi ngebangun smelter nikel bareng CNJR sejak tahun 2022. Jadi, hubungan tingkat tinggi ini udah terbangun jauh sebelum drama akuisisi saham PEK ini muncul ke permukaan. Target utama dari kongsi raksasa ini adalah komoditas super vital bernama ternary precursor. Buat yang belum tahu, ini semacam bahan perantara yang benar-benar krusial banget buat bikin katode baterai litium, tulang punggung industri kendaraan listrik atau EV. Rencana mereka itu ngebangun pabrik masif dengan kapasitas produksi sampai 20.000 ton buat nyuplai kebutuhan mobil listrik global. Jadi poin krusialnya di sini adalah nasib PAC ke depannya benar-benar tergantung pada satu hal ini. Apakah aset terintegrasi kayak pabrik prekursor atau smelter tadi bakal disuntikin penuh ke dalam PAC? Kalau iya, wah valuasinya jelas bisa meledak.
Tapi kalau PAC cuma dibiarin jadi sekedar penyuplai biji nikel berkeuntungan rendah lewat entitas minoritasnya, ya nilainya nggak bakal kemana-mana. Ini benar-benar kunci penentu arah nilai intrinsik perusahaan. Bagian keempat, rekam jejak Sang Taipan. Biar kita bisa nebak kemana arahnya di bursa, coba kita lihat track record ke belakang. Ada pola manuver yang super cepat dan agresif dari Haji Isam selama setahun terakhir. Bulan Maret 2025, beli saham TBE. Lanjut Juni 2025 masuk ke anak usaha FAS. Terus puncaknya di Mei 2026, akuisisi 20% saham PACK. Tiap manuver ini selalu sukses bikin gempa di bursa saham kita. Tapi kita harus objektif dan lihat kedua sisi koinnya. Efek nama tokoh ini emang sempat bikin TBTB terbang sampai 587% dan FAS meroket 476%. Luar biasa banget buat yang masuk di saat yang tepat. Tapi persis kayak naik roller coaster, lihat kejatuhannya. Hari ini harga TB udah longsor 73% dari puncaknya dan FAS amblas 66%. Ada volatilitas super ekstrim yang butuh kehati-hatian ekstra dari kita semua. Pasti pada mikirkan, kok bisa harganya langsung anjlok secepat itu? Jawabannya simple, ada jarak antara tingginya ekspektasi pasar dan realita di lapangan. Kasus TB misalnya, dulu pasar pede banget, TB bakal ekspansi gila-gilaan ke bisnis distribusi biodiesel pasca disuntik modal. Nyatanya, sampai sekarang belum kejadian tuh. Mereka masih fokus jalanin operasi pelabuhan yang biasa. Kadang, euforia di bursa itu larinya jauh lebih cepat daripada mesin bisnis yang aslinya. Bagian kelima, haruskah Anda ikut-ikutan beli euforia ini? Dan perbandingan ini dengan sangat jelas menggambarkan satu hal yang bikin PHCK beda jauh sama TB atau FAS. Saham publik TB itu cuma 300 juta lembar, FAS 948 juta, tapi coba perhatikan PHCK, 10,6 miliar lembar. Buat ngangkat harga saham dengan bobot persediaan di pasar yang semasif ini, itu butuh amunisi modal yang jauh-jauh lebih raksasa, biar harganya nggak gampang longsor. Dan jangan lupa soal aturan mainnya. Nggak kayak TBE atau saham umumnya, PAC ini masuk di papan akselerasi bursa. Artinya, pergerakan harganya dibatasi sangat ketat. Mau dia naik kenceng banget alias ARA, atau jatuh sedalam-dalamnya alias ARB, mentoknya cuma boleh 10% aja setiap harinya. Nah, aturan batas 10% ini bikin hitung-hitungannya jadi lumayan ngeri. Kalau banyak yang mimpi PAC bisa terbang sampai ke harga Rp1.000, secara matematis saham ini wajib nyetak ARA berturut-turut minimal 14 kali tanpa gagal. 14 hari. Dan ingat, naik sekonsisten itu hampir pasti bakal kena semprit bursa berupa suspensi. Kalau udah disuspensi, uang kita bisa ketahan berbulan-bulan di sana. Makanya dari semua data ini, kita bisa tarik kesimpulan taktis buat kalian yang pengen trading jangka pendek. Pertama, kalau harganya mulai ngos-ngosan nyentuh area Rp500, atau kalian mulai susah nembus antrian beli, lebih baik rasional dan skip aja. Kedua, pantau terus buku antrian kalian. Kalau antrian beli udah mulai bolong-bolong atau menipis, itu lampu merah. Artinya koreksi tajam bisa terjadi kapan aja. Intinya, kalau mau masuk, perlakukan ini murni sebagai spekulasi trading jangka pendek yang super ketat. Kita udah bedah semuanya dari awal sampai akhir pakai kacamata objektif. Dan sekarang, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Apakah cerita indah prospek ekosistem kendaraan listrik jangka panjang ini benar-benar sepadan dengan resiko guncangan ekstrim di portofolio kalian dalam waktu dekat? Cuma kalian yang bisa jawab. Teruslah belajar, berinvestasilah dengan bijak, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.